warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di program Alpha TV spesial Ramadan Bincang Tamu Sultan Season 2. Teman-teman, menarik, hari ini kita kedatangan narasumber yang termasuk bisa dibilang Gen Z ya, anak milenial gitu kan. Beliau ini masih sekolah di SMK Musa Al-Farhan juga, dan menarik, bisa dibilang anak berprestasi gitu kan. Nggak kenal tenis apa aja gak sih? Halo Teh Cika. Hai Novia, Gimana kabarnya? luar biasa, dahsyat. Sehat ya Teh Cika? Alhamdulillah sehat. Ya. Teh Cika, tema kita hari ini tuh tentang bulan suci Ramadan gaya anak milenial. Oke, baik. Ya, Teh Cika kan sebagai anak milenial nih, Gen Z gitu kan. Pandangan Teh Cika terhadap bulan suci Ramadan ini tuh kayak gimana? Kalau pandangan saya sendiri ya, di bulan suci Ramadan itu kita sebagai anak muda, sebagai Gen Z yang tadi Novia bilang, seharusnya lebih semangat daripada yang lainnya. Kebanyakan kelihatan di kasus-kasus besar lah di Indonesia gitu kan, anak muda tuh kalah semangat sama bapak-bapak, sama ibu-ibu. Ya benar. Contohnya aja kalau misalkan ke masjid gitu kan, bener ya. Yang mendominasi orang tua gak sih? Betul. Iya. Apalagi kalau ada kajian, kesannya tuh kayak orang tua banget, padahal enggak sebetulnya. Nah, seharusnya kita tuh lebih semangat dari mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini, teman-teman semua juga tahu bahwa semua yang kita kerjakan itu berlipat ganda, betul gak? Betul. Misalnya nih ya, Novia ketika beli baju biasanya 100.000 dapat satu, Ya. ini seketika 100.000 dapat dua. Kira-kira sayang nggak sih kalau dilewatkan? Sayang banget tuh teman-teman. Nah, begitupun ketika di bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan, kebaikan apa yang kita kerjakan itu berlipat ganda. Ketika kita melaksanakan satu kebaikan, Allah balas dengan 2 kebaikan. Ketika kita melakukan 2 kebaikan, Allah balas dengan 4 kebaikan. Sayang banget gak sih kalau dilewatkan? Iya benar. Rugi dong gitu kan. Keren banget ya. Nah, tadi kan udah dibahas nih sama TSK. Kalau di bulan suci Ramadan ini tuh pahalanya 2 kali lipat dibanding bulan biasanya. Betul banget. Sekarang, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Sebetulnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi di sisi lain, tantangannya juga banyak. Betul nggak? Apalagi melihat kondisi Gen Z sekarang yang hobinya rebahan, termasuk saya sendiri merasakan itu, teman-teman semuanya lebih menghindari aktivitas-aktivitas di luar, itu sebetulnya menjadi tantangan juga. Tapi ternyata ada banyak banget hal yang bisa dilakuin di sisi itu. Seperti yang pertama, di sini kita bukan money oriented ya, sorry. Di sini kita pahala oriented ya. Ya. Karena kenapa? Karena hadis riwayat Bukhari itu mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Nah, balik lagi ke poin yang tadi, gimana sih caranya, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama tuh perbanyak baca Al-Quran, Mas. Iya. Betul banget ya. Apalagi di bulan Ramadan tuh kan dilipat gandakan. Ya betul. Apalagi dalam Islam ketika kita membaca Al-Quran, hitungannya itu bukan satu ayat ya, hitungan pahalanya, tapi dari satu huruf. Kebayang nggak tuh ketika kita baca Bismillah aja atau Al-Fatihah aja, berapa banyak pahala yang masuk ke kita? Kalau urusan pahala sebetulnya semuanya wallahu a'lam bishawab ya, kita nggak tahu, tapi kita bisa ikhtiar kan, betul nggak? Betul banget. Kemudian yang kedua itu yang bisa kita lakukan yaitu memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan itu menjadi PR juga untuk saya, seperti rawatib, qiyamul lail dan sebagainya gitu ya. Apalagi kan sekarang kadang saya juga merasakan ini ya, ketika kita mau qiyamul lail udah ada niatnya nih, tapi ternyata nggak bangun atau malahan bangun tapi nggak sholat ke airnya gitu kan ya. Nah itu menjadi tantangan juga. Tapi sebisa mungkin diniatkan dulu saja, betul nggak? Betul. Niat baik pasti Allah pun Bantu ya. ya betul TCK. Oke. Ada lagi soal tuh. Yang ketiga yaitu poin yang menurut saya easy banget ya, semua kaum milenial maupun kaum yang sebelum-sebelumnya tuh bisa mengikuti ini, yaitu yang ketiga nih, paling mudah. Apa itu? Yaitu dengan meng-share konten-konten dakwah. Oh. Easy banget gak sih? Iya benar-benar. Apalagi kan sekarang kaum milenial tuh lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya ya. Iya. Di HP-nya, di gadgetnya. Gimana sih caranya agar gadget yang kita pegang itu bisa menjadi sumber pahala buat kita? Yaitu dengan men-share konten-konten dakwah. Iya benar. Gak harus kita yang ngonten kok, gak harus kita yang ngedit, gak harus kita yang tag kontennya kok. Kita hanya perlu nge-share aja. Bayangin aja ketika kita nge-share di Instastory, di WA Story, bahkan di Instagram Story, itu kan
bayangin aja kalau misalkan dari 100 orang yang lihat ada satu aja yang tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, pahala nggak sih buat kita? Betul, pahala jariah ya itunya. Amin, harapannya seperti itu. Ya, oke Teh Seka. Sebagai anak milenial, gimana mencari keseimbangan antara kegiatan modern dan ibadah selama bulan suci Ramadan ini tuh? Nah sebetulnya di sini kita pakai skala prioritas ya. Ada suatu hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, ada yang nanti dulu gitu. Sebetulnya semuanya kita bisa lakukan. Kadang gini, ketika kita melaksanakan yang tadi amalan-amalan sunnah, entah itu rawatibnya, kadang kita ngerasa gak sempet waktunya. Iya, betul nggak sih? Betul. Padahal di sisi lain kita tuh bisa nggak melaksanain itu. Tapi di situ balik lagi kepada kitanya, tergantung skala prioritasnya. Sebetulnya yang harus lebih diutamakan tuh ya hal-hal yang paling urgent, yang paling penting gitu. Yang termasuk beribadah kepada Allah juga kan hal yang paling penting, betul nggak? Betul. Jadi berarti utamain yang memang skala prioritasnya tuh seperti contohnya ibadah gitu, apalagi di bulan suci Ramadan berarti kita harus utamain dulu ibadah, kayak gitu. Oke, kan sebagai anak muda tuh banyak banget tantangannya ya, jujur aku sendiri ngerasain gitu. Kita sama Betul. Apalagi di bulan suci Ramadan, hati pengennya tuh aku banyak ibadah, tapi pengennya scroll gitu kan di HP gitu. Karena menurut Teh CK selain dari itu, tantangannya tuh apa aja dan cara Teh CK ngadepin itu tuh kayak gimana? Sebetulnya kita nggak bisa melakukan sesuatu ya kalau tanpa pertolongan Allah. Maka dari itu kita juga harus minta bantuannya. Segala hal apapun yang kita lakukan, ya kita libatkan Allah di setiap langkahnya. Wih, keren ya. Jadi semuanya itu kita kebalikin lagi ke Allah gitu. Oke, kira-kira motivasi Teh CK di bulan suci Ramadan ini tuh untuk semangat gitu, semangat ibadahnya, semangat menyambut bulan suci Ramadannya, motivasinya tuh apa? Karena gini loh Nov, kita tuh jangan terlalu kepedean ya. Mungkin ini Ramadan terakhir kita, atau bahkan mungkin kita nggak sampai Lebaran juga, Allah alam ya. Maka dari itu kita harus maksimalkan Ramadan yang sekarang gitu, karena teman-teman juga harus tahu bahwa kesuksesan Ramadan ini bukan dilihat dari bulan Ramadannya, tapi nanti setelah bulan-bulan setelah Ramadan. Ketika misalkan ya, ketika kita di bulan Ramadan bisa murajaah atau misalkan bisa tilawah Al-Quran satu hari 1 juz misalkan, tapi di bulan setelah Ramadan cuma 2 lembar misalkan, berarti Ramadannya memang sukses. Oh gitu ya, benar. Jadi bagaimana caranya Ramadan ini tuh bisa menjadi motivasi buat kita untuk mengupgrade diri kita gitu. Oke. Lalu kan peran teknologi dan media sosial saat ini tuh emang apa ya? Perannya tuh ngaruh banget untuk kehidupan kita gitu. Dampak positif dan negatifnya dari teknologi ini tuh apa menurut Teh CK? Apalagi bulan suci Ramadan ini. Kalau untuk dampak positifnya udah kelihatan banyak ya, kayak yang tadi saya sebutkan, bisa nge-share konten-konten dakwah, kita bisa mengajak kebaikan lewat media sosial tanpa kita harus aktivitas di luar seperti itu. Kemudian juga dakwahnya lebih mudah lah gitu ya ketika ada media sosial. Tapi di sisi lain ada juga hal negatifnya, betul nggak? Kayak semua konten ada lah di media sosial, ada di gadget kita gitu. Mau itu konten baik, buruk. Nah di sisi lain kita harus bisa memilah nih, apa sih yang baik kita konsumsi, konten apa seperti itu sih. Jadi digunakan sebaik mungkin media sosialnya, gadgetnya, teknologi yang ada sekarang gitu. Wih, jadi batasi diri kita gitu kan, apalagi di bulan suci Ramadan kita main HP nih. Jangan sampai scroll kebablasan gitu. Semuanya ada waktunya ya. Ya benar, apalagi kalau masih sekolah kita harus bisa ngatur waktu guys. Betul banget. Oke, kalau untuk keseharian Teh CK nih kan di bulan suci Ramadan, kan kalau biasanya kan kalau bulan suci Ramadan tuh malas ya sih? Pengennya rebahan. Iya bener, perut lapar gitu kan, kayak aduh lemes nih, lesu gitu kan, mending tiduran deh gitu. Kira-kira menurut Teh CK apa sih kegiatan yang produktif gitu di bulan suci Ramadan tuh apa? Sebetulnya banyak banget ya, kayak tadi ibadah-ibadah juga bisa kita lakukan. Cuman karena tantangannya banyak, maka dari itu kita harus punya teman yang banyak juga. Oh iya, yang bisa saling mengingatkan. Karena kita teman-teman nggak bisa bergerak sendiri. Ketika kita bergerak sendiri, gak ada nih yang ngasih tahu ketika kita lagi sesat lah gitu intinya, kasarnya gitu ya.
Jadi kita harus bareng-bareng sama teman-teman juga, biar ketika ada kegiatan apapun bareng lebih semangat gitu. Oke, berarti lingkungan juga sangat berpengaruh ya, BCK. Ibaratnya kalau kita gabung sama apa sih yang tahu gak sih yang pepatah itu yang kayak kalau kita berteman sama yang penjual minyak wangi kita pasti ikut wangi, nah kayak gitu. Oke, berarti kayak gitulah ya. Dan tadi udah dibahas pandangan, terus kira-kira apa lagi nih Tis? Apa yang mau disampaikan lagi? Untuk teman-teman semuanya juga, mungkin kita harus ingat ya, termasuk saya sendiri juga, ini menjadi PR buat saya di bulan Ramadan itu nggak hanya pahalanya yang dilipat gandakan, tapi dosanya juga. Jadi sebisa mungkin kita menghindari itu. Ini renungan buat saya sendiri juga ya, karena mungkin namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Maka dari itu kita harus sebisanya membatasi diri, memilah mana yang baik dan mana yang... Oke, keren banget ya. Kira-kira untuk pembahasan selanjutnya kita akan lanjut di segmen kedua ya.